bin Abdul bin Zahra bin Kilablah. Berkumpul ayah dan bunda Nabi pada kakeknya yang kalimatlah, ialah Kilab. 3. Wafat ayah Nabi kita pada ketika Nabi kita dalam kandungan ibunya. Wafat bunda Nabi pada ketika Nabi berumur 6 tahun. Anak yatim Nabi kita lah. 4. Dikebumikan ayah Nabi di Madinatul Munawwarah, dan bunda Nabi dikebumikan di Abwa antara Mekah dan Madinah. Dilahirkan pada tahun gajah. Nabi kita lahir pada tahun gajah. Pada waktu itu Raja Habsyah atau Raja Abraha mengutus tentaranya untuk meruntuhkan Ka'bah dan membawa gajah yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan dengan mengirim burung ababil yang melontari mereka dengan batu neraka sijil. 5. Yang pertama menyusui Nabi kita setelah bundanya Aminah Suwaibatul Islamiyah. Nah, berikutnya Halimatus Sa'diyah. Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah ilan nasi, akhirul anbiya wa imamur mursalin. Nabi Muhammad akhir dari para nabi dan beliau imam dari para rasul. Ja'abid dini Islam, beliau membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yawmal qiyamah dinan ghairah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima agama yang lain setelah Nabi kita membawa agama Islam. Selain agama Islam, dikenal Nabi kita di kalangan Quraisy dengan sifat siddiq. Yang pertama, benar dan amanah, dapat dipercaya, bersifat hilim. Hilim ini artinya lambat marah lah, lambat marah. Bersifat haya pula, Nabi bersifat malu dan bersifat tawadu, bersifat rendah diri, sehingga mereka menyebutnya dengan Muhammad Al-Amin. 1. Pada ketika umur Nabi 35 tahun, mereka orang Quraisy ingin memperbaharui Baitullah atau Ka'bah. Mereka musyawarah siapakah yang meletakkan Hajar Aswad. Perselisihan pendapat terjadi. Keputusan musyawarah, siapa yang pertama masuk masjid, dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Fakana awalud dahilin Rasulullah. Bapak lihat Quraisy. Ternyata yang pertama masuk masjid adalah Nabi kita Muhammad. Mereka gembira dengan Nabi kita. Fawadu al-hajar fi ridain. Kemudian Nabi hampar selendang dan Nabi minta kepala-kepala Quraisy untuk berada 40 selendang. Kemudian Nabi minta agar pemuka-pemuka Quraisy mengangkat itu selendang. Baru Nabi ambil Hajar Aswad dan Nabi letakkan di tempatnya. Kata ajaba Quraisy, kuwati fikri. Kata ajaba, heran pemuka-pemuka Quraisy dengan kekuatan daya pikiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Bangsa Arab Quraisy belum Islam. Mereka menyembah berhala. Masalah
kecil menjadi besar sebelum Nabi diangkat jadi rasul. Perkelahian di antara mereka. Mereka kuburkan anak perempuan karena takut kelaparan dan ketakutan. Mereka saling berbantahan. Tidak setelah Nabi diangkat menjadi Rasulullah, Nabi sampaikan agama dengan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Yang pertama berislam di kalangan perempuan adalah Siti Khadijatul Kubra, dan dari kalangan laki-laki Abu Bakar Siddiq, dan dari kalangan anak-anak adalah Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sifat Rasulullah. Mengetahui dan mengenal sifat para rasul adalah wajib mempercayainya. Bahwa sifat pertama adalah siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, dan keempat patonah. Mustahil para rasul bersifat dusta dan khianat, dan mustahil juga bagi rasul tidak menyampaikan dan tidak cerdas. Satu, siddiq artinya benar apa yang disampaikan para rasul, benar juga perbuatan mereka, dan benar juga hati dan pikiran mereka, sehingga menjadi contoh teladan bagi semua umat manusia. 2. Amanah artinya dapat dipercaya apa yang disampaikan para rasul. Amanah sifat yang mulia, sifatnya membawa keselamatan. 3. Tabligh artinya para rasul menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat. 4. Patonah artinya para rasul cerdas. Walaupun mereka tidak belajar, karena semua adalah wahyu dari Allah kepada mereka. 5. Mustahil para rasul dusta dan khianat, dan mustahil juga tidak menyampaikan, dan mustahil bodoh. Jadi kesimpulannya, jadi sifat-sifat kerasulan, intinya bahwa Rasulullah menyampaikan dan apa yang diberitakan oleh Allah. Pada ketika ayat turun kepada Nabi, wa anjir ashiratal aqrabin, wa anjir, jadi Nabi kumpulkan keluarga-keluarga yang terdekat. Jadi biar Tuhan berikan kabar kepada keluargamu, hai Muhammad, yang terdekat. Dikumpulkan oleh Nabi kita nih. Setelah mereka berkumpul, jadi ujar Nabi kita, nah, ini Nabi kita di hadapan keluarga beliau. Wallah, ini la Rasulullah ilaikum wa ilan nasi kafah la tamutunna kama tanamun wa la tub'asunna kama yastayqijun. Ujar Nabi, demi Allah, ujar Nabi kita, inilah Rasulullah, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, utusan Allah, ilaikum kepada kamu, wa ilan nas dan kepada semua manusia, la tamutunna kama tanamun, hendaknya kamu mati seperti kamu ingin tidur.
nyaman, banyak. Ini maksud datamu tunaka mata namun hendaknya kamu mati seperti kamu ingin tidur. Makan kemandar hanyut teguh atau tidur kan. Napa pertama berangkat ke Mekah dari orang berbuting obat tidur, mulai dari Mekah sama Madinah guling kan. Berangkatnya belik itu pulang nukar di dokter 2 biji aja dibayar di orang ganja. Jadi ada takutan di pesawat karena guling. Siapa punya Jairullah membari aku bupati Batu Licin membari malam. Jairullah ini kan dulunya kepala dinas kesehatan di Kasir, rupanya dibintangannya. Bisa juga narkoba, bisa juga dari syahidnya hendaknya kamu mati seperti ini tidur, karena nanti katakan haru-hara sakaratul maut lah luar biasa itu kan. Sampai almarhum Guru Jahali. Guru Jahali itu dulu guru kelas 3 sanawiyah tahun 2000, minta kelas 1 sanawiyah aja. Karena kalau kelas 3 sanawiyah itu kitabnya kanda-kandang harus dipamatakan. Jadi mengurus tenaga. Jadi insiden sebulan. Coba mengurus tenaga minta diandak kelas 1 sanawiyah. Supaya nanti tipis-tipis saja telah sampai mengurus tenaga. Kali juga mengeluarkan kitab kanda-kandang ini maka satu kelas itu 11 kitab. Dari itu harus untuk babuih belum baca kitab aja. Nah, jadi sekarang kan Tamat Darussalam kitabnya ada tamat diwajar, karena guru ini sibuk memikirkan bayar kredit kendaraan. Kadang disalahkan juga, lain bahari berjalan batu saja, kadang ada beban gitu. Nah, paling harap bersepeda sudah harap benar dulu. Wah, ini ketinggalan bersepeda itu orang kendaraan. Kayak ada mobil guru aku ganti 3 buah mobil. Hendaknya kamu nanti seperti kamu ingin tidur. Kayak apa caranya nih? Di dalam burdah itu diterangkan. Di burdah ada bagiannya bisa membaca aja kan, memahami kan kalimat burdah kayak apa benarnya kan kayak itu tuh. Jadi di sana disebutkan walladzi turja syafa'atuhu di kulli haulin minal ahwali muftahimi. Wal Habib, maksud Habibnya Muhammad Rasulullah. Ini maksud Habib. Jadi maksud Habib ini Muhammad Rasulullah. Turja syafaat yang kita harapkan syafaatnya. Taulah syafaat pertolongannya. Dikuli halin supaya kita selamat dari hara-hara. Lain haul, kalau haul itu hak ini haul namanya. Coba lihat di dalam haul hak kecil itu setahun sekali mah. Ini hak budak. Itu nanti dilihat supaya selamat dari haru-hara. Ini haru-hara ini maksudnya supaya kita mati dalam iman.
minal ahwal, dari segala haru hara. Sebelum kita meninggal nih macam-macam mendatang yang tagar membinasakan iman. Jadi menurut riwayat waktu hendak meninggal nih, datang Syekh Abdul Qadir Jilani, datang Syekh Saman, datang guru-guru yang kita cintai. Jangan mau dibawain, itu aja sudah. Kalau kan siapapun kon empat ini membawa kepada kesesatan kan. Terkecuali nak kaya diri kita ini juga anak pahamlah. Terkecuali nak kaya kita ini juga anak. Ayo empati. Insya Allah kembali kita sampai ke hadirat diri Tuhan, diterima dengan rahmat dan ridhonya. Masalahnya nak kaya apa? Supaya sama kayak di kita sendiri. Nah, kayak itu ya lah. Pengarang Nurul Nafis Muhammad Idris An-Nafis, itu salah satu kitab yang terkenal di Banjarmasin. Darun Nafis ngarannya. Ngaran beliau Muhammad Idris An-Nafis. Beliau mengarang di Mekah waktu itu. Jadi ujar beliau di dalam kitab Darun Nafis, telah mengijazahkan guruku. Siapa guru beliau? Syekh Umar Hall, murid dari Syekh Saman Ahmadani. Musahadahkan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pandang diri Nur Muhammad, mesra pada sekalian rahim dan batang tubuh, sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan. Allah akan memperlihatkan keelokan dirinya yang suci. Karena badan kita yang kasar, ini kasar nang terbentuk dari bulu, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, kasar ngarannya itu. Dan julmah, gelap. Ada mungkin karena kita mendapat rahmat dari Allah. Ada mungkin kita mendapat syafaat Rasulullah, melainkan dengan wasitah Nur Muhammad. Ini wasitah, ini tulisannya wasitah. Dengan perantaraan Nur, melainkan dengan perantaraan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mesra pada sekalian rahim dan batang tubuh, berbentuk kita ini juga kena. Jadi menurut Syekh Saman Ahmadani, ya, di dalam munajat beliau, apa kata Syekh Saman? Wa minka akrimna bi ilmi azali, yakni bi ilmin hakikiyin wa amalin ila inqida'il ajal. Wa minka akrimna, dari muhai Tuhan kemuliaan. Akrimna, muliakanlah kami, ujar sesaman. Maksudnya supaya kita ini terlepas dari haru hara sakartal maut. Bila selamat kita dari haru hara, insya Allah mati dalam rahmat dan dalam syafaat Nabi. Jadi ujar sesaman, dari muhai Tuhan kemuliaan, muliakanlah kami. Jadi pada ketika sesaman minta muliakan lawan Tuhan, sesaman diam. Sesaman berharap amalan nang mana yang bisa jadi mulia, atau ilmu nang mana yang bisa jadi mulia. Timbul batin beliau sebagai hidayah bi ilmin azaliin. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan dengan ilmu ajali, itu adalah ilmu ajali, ilmu yang berhubungan dengan Tuhan lawan Nabi, ilmu ajali ngarannya itu. Tafsirnya menurut Said Amin Kubi Mekah,
Kami perguruan Mu'allim Syukur, perguruan Guru Sarwani Abdan Bangil. Tapi itu dulu Mu'allim Syukur pada Guru Bangil. Karena Guru Bangil ini bila ke Banjar pasti bilang udah Mu'allim. Karena aku waktu di masjidin belajar jadi tahu lah. Nah kada tahu, tahu lagi itu Mu'allim kesah Guru Bangil ya jangan lah. Jadi nawas pada Guru Bangil di Mekah. 25 tahun. Oh gampang Guru Bangil belasan tahun aja ya Pak. 33 tahun kan hancur sih. Tapi sidin jujur orang akan bisa mengaramput. Nah, ada bisa mengulurang. Ya wian sidin naman di orang mati menakat. Jadi pikiran sidin itu udah ada untuk dunia nih. Ada apa bisa jual anak di dunia, anak motor. Lain juga 33 tahun kan hancur kan. Baca ayat pulang. Nah sidinnya pertama belajar tasawuf anakku. Nah, jadi menurut Syekh Amin di Mekah tafsir ilmu ajali bi'ilmin hakikiyin untuk mendapatkan kemuliaan bi'ilmin hakikiyin. Nah ini tulisannya nah. Jadi bertuliskan kalau ada anak sekolah nah. Karena di hari kau menyampaikan ke lain. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan bi'ilmin hakikin dengan ilmu hakikat. Menurut saya, menurut apa tadi? Apa tadi? Amin Qutbi. Apa ilmu hakikat? Ilmu batin, ini ilmu batin nih. Menurut Imam Ghazali ada dua. Pertama ilmu hakikat, yang kedua ilmu ma'rifat itu nah. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan dengan ilmu hakikat, apa sih arti ilmu hakikat? Ilmu itu artinya tahu, sebagai seorang mukmin harus tahu, jangan sampai kada tahu kalau ini mendapatkan kemuliaan. Maksudnya mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam rahmat Allah, mati dalam syafaat Nabi, itu yang dimaksud kemuliaan yang diharapkan. Hanya hakikat. Apa arti hakikat? Sebenar-benar diri. Jadi kan ada dua, jasmani lawan rohani. Wahuma fil haqiqati min nuri Muhammadin. Nah ini tulisannya nah. Jadi hakikat kan terbagi ke dua. Arti hakikat sebenarnya dia ada dua, jasmani rohani. Wahuma fil haqiqati min nuri Muhammadin. Jadi jasmani rohani pada hakikat menurut Nabi adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu. Jadi sebenar-benar diri, apakah di jasmani atau rohani, menurut Nabi bukan menurut pendapat, adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jar Nabi kita, bukan jar pendapat lah. Ini yang dimaksud ilmu hakikat. Kalau Nabi katakan bahwa diri apakah di jasmani atau rohani adalah daripada Nur Muhammad, hak kita harus mempercayai, jangan sampai ragu, jangan. Nabi kada dipercaya, siapa lagi dipercayai? Nyawa kalau nyawa di sini kada percaya, kada usah kemari lagi mengalunda berdua. Nyawa boleh kada percaya lonci Ramli, karena Ramli bukan Nabi, bukan Rasul, berdua kan. Nah jadi hak kita harus percaya, jangan sampai ada ragu, nyatakan bahwa diri normal. Lawannya kedua, pihaknya yakinnya enak, sambil merasakan sambil dirasakan, nah menyelinap rasanya ke seluruh batang tubuhnya, isra dalam hadi kepada seluruh batang tubuh, sebagaimana misalnya air dengan tumbuh-tumbuhan.
pas kayak kita ini juga. Ini di saat saratul maut yang membawahi kita pas kayak kita juga. Pasti insya Allah sampai kita kembali ke hadirat Tuhan diterima dengan rahmat dan ridhonya. Namun ada yang lain aku saya Qadir Jilani karena kon dibawahi aku saya semannya aku bersopo siapapun jangan terkecuali kayak diri kita juga. Empat ya itu diri kita yang sebenarnya. Mungkinkah bentuk kayak diri kita kalau kadar rajin-rajin rasakan seorang aja ulah ada yang jin pulau kan ya kan menyaksikan kebenaran diri Nur Muhammad. Jadi kita ini kan benar. Nah ini yang dimaksud untuk mendapatkan kemenangan dengan ilmu hakikat, ilmu yang membicarakan masalah sebenar-benar diri, sebenar-benar diri kita. Menurut Nabi bukan berpendapat adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada istilah al-haqiqatu aslun wasartun hadun. Apa artinya? Hakikat ini artinya sebenar-benar diri pada hakikat Nabi adalah Nur Muhammad. Jadi kayaknya kaidahnya. Nah ini Fa'amah Nur Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun itu Nur Muhammad sebenar-benar diri bagi kita. Aslun nafsi asah diri Nur Muhammad menasah diri di dunia dari tanah. Ini asah diri di dunia ini sudah ada dunia ini sebelum ada dunia asah diri kita Nur Muhammad. Adapun itu Nur Muhammad asah diri wa aslun nafsi asal diri bijatil muqaddasah dengan diri Tuhan yang suci wa bijati sadipah dan dengan diri Nabi nang mulia. Ini jatil muqaddasah bahasa mengarang kitab. Jatil muqaddasah itu kan pahala karena jat bukan nama Tuhan bukan nama Nabi, muqaddasah pun bukan nama Tuhan bukan nama Nabi, bahasa pengarang kitab. Jadi yang dimaksud dengan diri Tuhan Yesus ya Nur Jat ini. Nur Jat itu kalimat pertama Nur, kedua Jat artinya Nur diri bagi Tuhan. Namanya kita ambil Jat kah atau Nur kah itu pula. Ambil ada hubungan dengan nama Tuhan. Nur Jat ini memberikan pengertian bahwa Nur diri bagi Tuhan. Kalau orang Wahabi mengatakan bid'ah ulahan. Tinggal coret aja lah. Gitu caranya tuh. Tapi jangan disalahkan. Dengan cara ini kita paham. Ini kan masalah tajalilan juhurnya. Nah sekarang jati syarifah diri namanya sahabat ya Muhammad. Jangan diri namanya Muhammad. Mujmal pada martabat wadah. Simpulkan pada martabat wadah. Apakah ada Nur Muhammad lah. Simpulkan. Pada martabat itu ada ini martabat kedua dan ini martabat 7 lah nyatakan. Jadi asah diri dengan diri Tuhan, nurnya dibagi Tuhan, Muhammad dibagi Nabi. Ini apabila dipandang pada hakikat, kalau pada syariat nur itu ngaran Tuhan. Ini bagi Allah Muhammad ngaran Nabi. Siapa mengarah Tuhan baik mudah-mudahan bagi mereka yang meyakini serta merasakan bahwa diri Nur Muhammad insya Allah baik. Muhammad ngaran yang mulia di sisi Tuhan, di sisi para malaikat, di sisi kita sebagai umatnya. Jadi semoga diri baik lawan mulia. Jadi untuk mendapat
kemuliaan menurut Sisman dengan ilmu hakikat. Jangan ilmu mengenai masalah sebenar-benar di Nur Muhammad sebenar-benar ada hubungan di Tuhan dan di Nabi. Kita bukan Tuhan, bukan Nabi lah. Kita ini bukan Tuhan, bukan Nabi, hanya ada hubungan lawan Tuhan, lawan Nabi. Tuhan itu bahasa kita. Ya Tuhan dari berhala karena lain ngaran Tuhan bahasa kita. Ada berikan tahu aja, Nabi itu bahasa Arab, orang berikan tahu diri Nabi siapa. Kayak itu caranya. Ini jalan untuk mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan pertama di sisi Tuhan kita mendapat rahmatnya. Di sisi Nabi kita mendapat syafaatnya. Dan ini yang dikatakan martabat sampai. Pernahlah mendengar martabat sampai. Jadi kita sebenarnya Nur Muhammad asa diri lawan diri Tuhan lawan diri Nabi. Nanti katakan martabat sampai ke diri Tuhan sampai ke diri Nabi. Misalnya kelewatan nih, kelewatan, tetamu lah kelewatan, kelewatan. Mencari rumah Haji Muhammad Tasir kelewatan sampai ke sana, tetamu lah. Nah belum tunjuk boleh. Kada sampai, tetamu lah kada sampai, kada tetamu juga kalau. Nah bila sampai meyakini bahwa diri ini orang yang sampai lawan Tuhan, lawan Nabi. Tetap ini pada dekat contoh Nabi. Caranya ada kali. Nah itu aja di rumah. Nah. Yang ini saya birasakan. Kalau perlu sekira-kira orang menyelinap ke seluruh jasmani lawan rohani karena nambah izin. Nah sampai ini. Nah itu nyentuh sudah. Sengganya menyambung udah tuh. Iya sudah. Bilangnya saya nyambung ke Bapak Pender muka ada sampai nyambung sayangnya karena ke Bapak Pender handphonenya ganti handphonenya kalau supaya nyambung akan nyambung ke mana kesalahannya apa akan ini dari guru-guru Bahari ini aku kesalahan ini pendapat guru Bahari bukan pendapat guru sekarang. Nah jadi itu yang dimaksud wal habibul ladzi dialah maksud Habib Muhammad yang kita harapkan siapa kayak cara untuk mendapatkan kesempatan bukan sekarang didik kita lawan Nabi. Kalau ingin mendapat sapanya supaya kita terhindar dari haru-hara, dari segala haru-hara, otomatis terlepas kita dari segala haru-hara. Caranya akhirnya rasakan itu aja. Nah aku mulai bujang tapi sekarang ternyata kelihatan air mudajak lah kisahnya. Alhamdulillah panjang umur kan, alhamdulillah yang 78 para ya Allah. Banyak guru anu meniakan apa tadi. Kalau syariatnya ada salah hakikatnya kada pelajari. Kenapa iya penceramah bohong. Kalau syaratnya oke, hakikatnya nak ada. Karena aku ada jin, takut orang di Banjar kalau pengajian nyampe aku di Banjar mangga kamu jin. Betul di Banjar biar aja ya kesinian pulang. Apa juga ya Allah. Nah ini yang dimaksud dengan hadis Nabi di hadapan para keluarga Nabi yang terdekat, Allah dan Nabi. Demi Allah, sesungguhnya akulah Rasul Allah, utusan Allah kepada kamu kalian dan kepada semua manusia. La tamutunna kama tanamun, hendaknya kamu mati seperti ingin tidur. Jadi pada waktu sekarat ini jangan memikirkan dunia ada kabagawi juga ikan hendak meninggal tuh. Ikan jangan aku ini merasa ada budaya juga bameteng. Insya Allah pas kita dari harat seratul maut ini banyak contohnya kalau kau saya orang alim juga jatuh. Bertakon banyak padakan panjang istirahatnya tenang sampai kita bacakan takkan aku asal mau aja 5 juta bagi aku kan misalkan takkan tolak
Ayo tulak ke Banjar. Kenapa? Ujar keluarganya, imbah kepadahkan itu tenang asalnya bisa. Dari tamat terus salam mengguru danau, ada orang biasa bekas wakil ketua NU Kasih, jadi bendara NU di pusat, bendara 3 perwakilan kita Kalimantan Selatan, bendara 27. Karena aku bisa dibawanya ke Jakarta, ke kantor itu menampilkan bendara 3 di pusat. Tapi ada menjamin juga ya lah. Dengan panah dan iswa, alhamdulillah tenangnya meninggal, jenang keluarganya sampai memanat bahwa kita bacakan tabel aku. Tapi karena ini ayo haja kutulak. Karena di sini waktu itu jam 3 malam nepon malam puasa kawan alim 4 bangun siap tempat ke Banjar ke Barit 300.000 ke kanan kan undangan duit kasih lebih bancang bukan entah lu kita sahur dulu karena di Banjar makan di rumah makan maneka mandak kayak orang sugih aja kalau biar aja aku bagi-bagi duitnya bapak jemat ya kalau hendaknya karena mati seperti ini tidur jangan berpikir itu lagi bulat-bulat kalau ingin mendapat syafaat Nabi seperti hindar dari haru-hara sakaratul maut wala tub'asunna kama yasaidun hendaknya kamu dibangkitkan dari alam kubur seperti bangun tidur hampur awak nyaman dasarnya apalagi yang bini ada di gambar bangun lalu mata ke bini lagi itu lelakian tadi nyamanan goreng kehendak Nabi dan keluarga beliau nanti ketika itu waktu anak meninggal waktu juga dibangkitkan dari alam kubur sekalinya menurut saya dengan ilmu hakikat saja dengan ilmu masalah mengenai sebenar-benar di wa amalin jar sebenarnya amalkan cara mengamalkan yakini sambil rasakan pintunya tak harus kan jangan memikirkan kelebihan amalkan terus supaya kita terhindar dari haru-haru seperti tidur seperti bangun tidur bentuknya ila kita ila ajar berseban sampai akhir ini kupegang mana ku bicarakan kemana-mana karena melihat manfaatnya sudah itu menurut saya seman tadi kan perguruan datu pelampaian ada gampang perguruan orang alim di Kalimantan kan bukan perguruan datu-datu lain perguruan datu pelampaian sebujurnya kemudian al-hakikatu aslunnya dimaksud hakikat ya norma mamat sebenarnya diri kita aslun arti aslun nafsi asal diri wa aslun nafsi asal diri dengan diri Tuhan yang suci dan dengan diri Nabi yang mulia ini asal diri kita dengan Tuhan Nabi bukan dengan yang lain karena yang lain belum ada yang kedua wasartun ya wasartun wasartun itu Nur Muhammad syarat apa dikamalin nafsi supaya sempurna diri jadi kan Nur Muhammad syarat untuk menyempurnakan diri karena didik ada sempurna kalau didik ada hubungan lawan Tuhan lawan Nabi gitu. Ya kan almarhum guru Rajana kalau dibati-bati mengarani ilmu menyempurnakan diri jadi karena didik ada sempurna kalau didik ada hubungan ngaran Tuhan ngaran Nabi ngarannya di kamal nafsi syarat supaya diri kita sempurna kembali sempurna juga yang ada juga itu yang kita lihat waktu sekaratnya
empat aja lah ada rasa ya jurang mati lenyap orang. Wal ilmi, syarat untuk supaya ilmu sempurna, ilmu yang mempermasalahkan sebenarnya diri bahwa sebenarnya ada bahwa di diri Nabi itu kali bukan salah ilmu yang lain. Itu syarat untuk menyempurnakan diri, syarat untuk menyempurnakan ilmu supaya dia sempurna, ilmu dua sempurna. Wasartun kan, nih syarat ulang. Nih. Dan syarat agar diri kembali syarat dirujuk supaya kembali roh ila hadatil qudus sampai ke hadirat diri Tuhan yang suci diterima dengan rahmat dan supaya roh ini kembali sampai supan kembali kembali ke sampai supan udah tuh ke muka masjid itu ada gereja, nah masuk ke situ aja ampih, maka sampai bersupan ya, seandainya sampai ke diterima kembali malu juga, bermami apa di Banjar, kepala karyaan datang, pulang guru-guru di daerah ini, ada mati di ibu di Banjar, supan kalau kada kita sampai ada sampai kembali, nah kayak pacar sampai siapa yang sampai hanya Nabi kita. Berwasilah lah Nabi, bukan dia Nabi sekarang kalau ingin sampai roh kembali diterima dalam anang jasmani rohani sampai ke hadirat itu hanya Nabi kita, ada kita rohani aja, ada kayak Nabi itu lihat dalam sejarah merah diterima Nabi sebagai hambanya dan kekasihnya. Anta adi wa habibi dari Tuhan, engkau Muhammad hambaku dan kekasihku. Bagi orang yang menghubungkan diri Nabi, diakui oleh Nabi sebagai hambanya dan kekasihnya. Sulit lah, ada sulit. Nah, diminta aja. Ada sulit. Adinusron agama itu mudah, asal pas jalurnya itu. Nah, bila ada pas jalur, ada berhasil. Lepas jalur ada berhasil seorang dagang, kada pas kan bangkrut. Mentas nyetek aja nah habis sudahlah. Wasartun imanin darajat dan syarat bagi orang ingin mendapat derajat dan maqam, bagi orang ingin mendapat pangkat lawan kedudukan di sisi Tuhan, wal wilayah dan syarat kalau ingin jadi wali. Tolong hendak jadi wali kan bergundur, jangan kada bergundur. Bila kada bergundur hendak berbunga-bunga saja kan, kada bergundur kada perlu lagi berkaca kada apa juga bergundur, apa bergundur berkaca lagi tadi. Ini lelakian mau berbinian bergundur aneh juga. Aku ini kasihan nunggu dia bergundur, aku jadi bergundur kakawanan kada ada bergundur ini kan. Jadi bila bergundur kada bungas. Namun tapahurnya atau tapahur bermegah-megah supaya bungas kan salah. Ini kalau hendak jadi wali apa berkesah. Baju jangan bergosok. Ini bilang hendak bergosok terus. Dia penampilan ya kayak itu orang jadi wali kada bersabar kada tahu kan. Biar ya kumah-kumah kada apa supaya hati jangan terlena dengan kemewahan. Itu hendak jadi wali. Kamu sudah jadi wali, ayo kamu tolong larang kalau bapak juga. Ini cara kalau hendak jadi wali kepada kamu jabaran mendahan kena siapa kan anak jadi wali gitu saja. Malam orang minta banyu anakku gila benar. Anu baik pian ada memadahkan, memangnya patut dipuntun. Pian wali siapa mendakan wali itu. Mendengar mana boleh ke kampung ada madakan aku wali kok. Minta banyu ada aku kada wali anak tuh.
apaan juga bagian Gursapudin aja tuh. Nah ini cara kita untuk mendapatkan syafaat Nabi supaya terhindar dari haru hara sakaratal wal habibul lagi turja syafa'atuhu dikulli hawlin minal ahwali muqtahimi adalah nah kita nah kan nah kayak apa caranya lihat burdah nah ini Ansub ila jatihi nasapakan hubungkan kalau nasabkan hubungan darah dagingnya hubungkan dirimu ila jati kepada dirinya diri siapa sih? Diri Nabi nasi dan serapin jika kamu ingin mendapat kemuliaan wansub ila qadrihi nah ini kedua ila qadrihi ya hubungkan dirimu dengan kemuliaan Nabi di situ jika kamu ingin mendapat kebesaran ini masalah keyakinan perasaan Nabi itu kan ini ada ini kalau ingin dapat kemuliaan dan kebesaran caranya lihat di burdah aja ada nih wabita ya nih wabita tarqo ila di malam hari mabit itu malam hari lihat kalau orang haji waktu di Arafah nih kita tuh berangkat di Muzdalifah bapak malam di situ mabitnya wabita di malam hari nih taraki naik kemana naik kepada mana naik nur kan dibagi Tuhan Muhammad dibagi naik ke hadarat Tuhan ke hadarat Nabi jangan ada orang naik seorang nah untuk yakini rasakan bahwa kita lawan diri Tuhan diri Nabi itu kan tetap pada hakikat Tuhan Nabi nih ya Allah ini maksud tarakok naik hadar Tuhan hadar bahasa Nabi Nur Muhammad hadar Tuhan bahasa kita hadar Nabi bahasa kita juga Nur itu nah hadar diri Tuhan Muhammad hadar diri naik ke sana yakini rasakan bila anita manjia sampai engkau mendapat kedudukan di sisi Tuhan kita mendapat rahmatnya di sisi Nabi kita mendapat syafaatnya dua yang kita harapkan rahmat lawan caranya yakin rasakan bahwa diri Muhammad insya Allah kan kelihatan awet muda dan kamu percaya aja aku ini gara-gara barokah aja minta kayak Tuhan kampeng pipin nah jangan kada barokah bah Allah nandani kan percaya aja ini cara kita untuk mendapatkan ini yang diajarkan Nabi kepada keluarga yang terdekat alhamdulillah keluarga mereka yang beriman Nabi merasakan ketenangan menghadapi kehidupan ini cara kita untuk mendapatkan syafaat supaya terhindar dari haru-hara sakaratul maut kira-kira sampai di sinilah mudah-mudahan ada manfaatnya wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya kan abda ya kan sayyid shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma zidna ilman nafi'a Allahumma arzuqna rizqan wasi'an Mubarakan min ghairi ta'abin wa la nasabin wa la dairin innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya muhawil ahwal hawil halana ila hasanil hal ya kabil ya muta'arabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam alhamdulillah
Taqabbalallahu minkum.